Hari ini waktunya cuci-cuci kulkas lagi karena udah kotor banget. Halo semuanya, assalamualaikum. Hari ini seperti di awal aku mau bersihin kulkas ini teman-teman, yang dimana tuh ini kotor banget. Sebenarnya nggak terlalu berantakan juga sih, cuma di sini Pak suami habis numpahin kopi di dalam kulkas, jadinya ya kayak gini. Nah mumpung sore ini tuh aku nggak ada kerjaan lain lagi juga, makanya aku mau rapiin ini dulu. Soalnya kalau kotor kayak gini tuh kayak nggak betah juga nggak sih ngelihatnya pas buka. Jadi di sini aku bersihin dulu. Pertama-tama aku keluarin dulu semua isinya biar nggak berceceran. Aku taruh di dalam baskom tengah. Baru deh aku ambilin rak-rakannya. Lanjut di bagian pintunya di sini aku ambilin semua barang-barangnya, dan ini bisa kalian lihat hasilnya. Super kotor banget ya teman-teman pas diambil, karena ini kan warna putih ya dalamnya, jadi kelihatan banget kotornya. Seperti biasa, ini tuh rak-rakannya mau aku cuci dan aku sabunin dulu. Ya gimana ya teman-teman, lebih enak aja gitu rasanya kalau dicuci dibanding cuman dielap-elap aja kayak masih ada yang ketinggal gitu. Jadi di sini kita sabunin aja kayak nyabunin piring. Oh iya, kalian gak usah salfok sama piring aku di belakang yang belum aku cuci. Rencana ntar aja kalau udah selesai ngebersihin kulkas ini, itu kan ada beberapa barang yang di dalam kulkas yang udah nggak bisa dimakan gitu ya, tapi tetap masih kesimpan. Nah nanti pasti ada wadah kotornya itu, jadilah nanti aja sekalian lah ya kita cuci piring setelah bersihin kulkas. Dan ini udah selesai, tinggal kita tirisin aja dulu. Nah sambil nunggu rak-rakannya tiris, di sini aku mau bersihin kulkasnya dulu, mulai dari pintunya di depan karena agak butek juga gitu ya dilihatnya. Lanjut aku bersihin di bagian dalam. Pertama ini tuh aku semprot-semprot pakai cairan sabun cuci piring sama air, terus aku sediain air di baskom gitu, dan aku lap-lap bagian dalam kulkasnya. Nah kalau udah keelap dan terasa kotor gitu, jadi aku rendam lagi di dalam air yang isinya baskom. Maksud aku baskom yang isinya air. Nah, jadi silapnya tuh kan jadi basah ya. Nah bisa untuk dipakai selanjutnya ngelap-ngelapin si kulkasnya yang udah kita semprotin sama cairan sabun ini. Kelihatan banget kan bersihnya, padahal cuma pakai kain microfiber, nggak ada tuh istilah kotorannya tuh kegeser sana kegeser sini kalau pakai kain lap biasa. Dan ini adalah before afternya, kinclong banget kan, kayak kulkas baru, nggak ada yang bercanda. Ini tuh emang bersih banget setelah dibersihkan ya, namanya juga dibersihin. Lanjut di sini sebelum aku susun isinya tuh mau aku lap-lap juga teman-teman, karena ada kena tumpahan-tumpahan kopi juga. Jadi di sini supaya lebih bersih nanti pas disusunnya aku lap-lap dulu kayak botol saus, botol kecap. Nah di sini ada beberapa bahan makanan yang masih aku taruh tuh di dalam supaya lebih rapi, mau aku masukkan ke dalam toples seperti biasa. Ini kalau aku datang magernya ya teman-teman, tinggal masukin aja sama plastik. Kalau habis belanja sayuran tuh paling langsung ya ditaruh kayak gitu aja lah. Tapi kalau rajinnya lagi datang, nah habis belanja tuh langsung dirapiin satu-satu, ditoplesin satu-satu. Cabai-cabainya juga dipotekin, tangkai-tangkainya juga pas habis belanja banget. Nah ini udah beberapa hari habis beli. Pokoknya udah bermalam-malam gitu, si cabainya baru aku masukkan ke dalam toples, tapi masih bagus ya, masih awet banget juga. Ada sih beberapa biji gitu yang udah mulai lembek dan nggak bisa dipakai lagi, itu tinggal kita lainin aja. Lanjut di sini aku tinggal susunin rak-rakannya. Ini tuh nggak perlu aku lap sama sekali ya teman-teman, karena nanti bakalan kering dengan sendirinya. Nah ini tinggal masang rak di bagian pintunya. Ini tuh aku nggak tahu kenapa ya sama diri sendiri, padahal ini tuh yang kecil untuk di bawah. Kenapa aku maksa banget untuk masang di sini tuh karena aku lupa teman-teman. Dan ini pas aku udah sadar kalau yang kecil itu ditaruhnya di bawah. Lanjut udah bersih, udah selesai juga dipasang semua rak-rakannya, tinggal kita masukin semua bahan-bahan makanan yang masih bagus. Dan ini tinggal kita susunin aja serapi mungkin. Nah kelihatan kan bersih banget kalau nggak pakai perplastikan. Yang biasanya langsung ditaruh-taruh aja ke dalam plastik. Nah ini tuh kentang ya, aku harusnya nggak taruh di situ, makanya aku masih pakein plastik. Harusnya tuh ditaruh di luar aja. Terus ada juga beberapa bahan makanan lain yang nggak muat gitu di toples, jadi aku taruh juga di dalam plastik, cuman di bagian bawah jadi nggak kelihatan. Dan udah deh, ini tinggal nyusunin botol-botol saus dan kecap aja sama air minum, dan udah selesai. Ini tinggal kita beresin bekasnya. Sampai sini video aku kali ini, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum.